Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini sebagai bagian akhir sesi terakhir dari workshop 3 hari ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi kemarin, kan saya menyampaikan apa? Menyampaikan kita akan melanjutkan belajar coding Scratch ya gitu ya. Mungkin ada yang minta Code.org, nanti saya akan tunjukkan. Kemarin juga ada yang minta ditunjukkan Python gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan. Namun sebelum ke sana saya ingin memastikan Bapak Ibu bahwa konsep yang kami sampaikan dari hari pertama mengenai STEAM, kemudian digabungkan dengan coding ya, jadinya coding STEAM itu Bapak Ibu sudah ini ya, sudah dapat menerima gitu. Jadi eh, sekali lagi saya menyampaikan bahwa tujuannya adalah bukan melulu gitu ya, bukan melulu membuat Bapak Ibu tuh belajar coding dan memaksa untuk bisa coding gitu ya. Karena kan kadang-kadang ada yang, waduh, kok saya harus belajar coding gitu kan ya. Namun yang ingin disampaikan di sini adalah pola pikir atau konsep berpikir dari STEAM dan coding itu. Kemarin sudah saya sampaikan gitu ya, seperti apa sebenarnya konsep berpikir di STEAM dan konsep berpikir di coding. Sehingga kalau dua-duanya itu gabungkan itu kan istilah saya itu lebih powerful gitu kan. Karena yang satunya yang codingnya punya konsep berpikir logical thinking ya kan, kemudian critical thinking, kemudian problem solving dan juga apa namanya creativity ya. Intinya di situ yang sekarang Bapak Ibu guru diharapkan untuk terapkan yang namanya computational thinking itu kan sebenarnya sudah ter apa nih ya termaktub di situlah di coding itu. Kemudian STEAM-nya sendiri. STEAM-nya sendiri kalau kemarin ada yang menanyakan apakah pembelajaran dengan menggunakan metode STEAM itu bagian dari pembelajaran mendalam. Ya, kalau menurut saya memang iya ya, karena kan disitulah konsep berpikir pembelajaran mendalam itu diaplikasikan dalam bentuk konsep STEAM gitu ya. Karena STEAM itu akan mengulik mulai dari dasar, sebab akibat sesuatu gitu ya. Kemudian nanti teknologinya seperti apa, pengembangannya, perancangannya seperti apa, kreativitasnya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti implementasi matematikanya seperti apa. Jika kemarin ada yang menyampaikan, oh apa namanya? Ini lintas materi gitu ya. Kalau menurut saya pribadi, Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar lintas materi gitu ya. Kalau lintas materi mah tematik lintas materi ya kan. Karena di situ satu tematik ada bahasa, ada matematika ya kan, ada sains gitu kan tematik. Cuman yang ditekankan di sini yang ingin saya sampaikan itu adalah konsep berpikirnya. Jadi konsep berpikir STEAM dan konsep berpikir codingnya gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau tidak dilatih konsep berpikirnya, ya anak-anak itu akhirnya akan terbiasa gitu ya, terbiasa menjadi pengikut gitu ya, bukan inventor gitu. Padahal harapannya dengan menerapkan apa namanya konsep coding STEAM ini, anak-anak itu menjadi inventor Bapak Ibu. Ya, jadi bukan hanya mengikuti gitu. Nah, kemudian juga dengan terbiasa untuk menerapkan konsep berpikir coding STEAM, itu anak-anak juga akan menjadi kalau saya bilang itu berpikir panjang, bisa berpikir panjang ya. Seperti kemarin kalau saya sampaikan, kita harus prihatin dengan kondisi anak-anak sekarang yang berpikir pendek, jadi banyak gesekan antara Bapak Ibu yang di sekolah dengan siswa, kemudian juga
anak di rumah gitu ya, banyak gesekan karena sebenarnya mungkin kalau saya melihat masyarakat kita belum terbiasa dengan berpikir ini ya secara konsep STEAM dan juga dengan konsep coding. Coding itu kalau istilah dengar dengar istilah coding, masyarakat Indonesia itu masih banyak yang awam Bapak Ibu. Kalau saya berkumpul dengan orang tua gitu ya, saya kan juga orang tua gitu ya. Begitu saya bilang saya mengajar coding, banyak yang bingung apa itu coding gitu, ya kan? Nah, padahal saya sudah mengajar coding em, untuk apa namanya ini ya, secara internasional itu sudah sejak zaman COVID. Jadi 2000 berapa ya itu ya? COVID itu 2020 ya, 2000 ya sekitar itulah. 2020, 2021 gitu ya. Nah, itu kan berarti sudah 5 tahun yang lalu. Dan Bapak Ibu mendapatkan pembelajaran mendalam, kemudian coding ini baru setahun, mau jalan 2 tahun kali ya. Nah, iya kan? Nah, itu pun masih banyak orang tua yang nggak tahu loh coding itu apa gitu kan. Nah, padahal di luar negeri, anak yang kelas 1 kelas 2 itu semua sudah terbiasa menggunakan Scratch ya. Karena saya nggak hanya bercerita, tapi karena saya memang bertanya langsung kan sama anak-anak student saya yang dari berbagai negara itu, rata-rata semuanya itu tahu Scratch dan di sekolah diajarkan Scratch gitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini di Indonesia itu kayak apa namanya, aduh kok ada lagi gitu ya. Nah sebenarnya karena kita harus mengejar sih. Karena harus mengejar apa namanya ya, apa yang sudah ada di sana, di luar sana itu kita harus melihat ya. Mau nggak mau kita harus melihat dan harus mau mengejar Bapak Ibu ya. Jadi coding bukan sesuatu yang apa namanya, bukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang wah ini kok mata pelajaran baru apa segala bukan sebenarnya, karena itu diharapkan untuk membangun komputasional tinggiku tadi, dan kebetulan bukan kebetulan sih memang STEAM itu bisa diaplikasikan lewat pembelajaran coding. Jadi kalau istilah saya eh, STEAM dengan coding itu kalau digabungkan itu yaitu tadi powerful gitu ya. Jadi enak gitu kita membangun pola pikir atau konsep berpikir yang berbasis STEAM dan coding. Jadi anak-anak itu melihat apapun, melihat permasalahan apapun, itu mereka eh, tidak mudah panik, kemudian tidak memutuskan sesuatu secara pendek gitu ya. Jadi mereka akan mencari sebab akibat sainsnya ya, apa pemahaman sainsnya kan, dari mengamati, memahami, kemudian mereka bisa mengerti, dan kemudian membuatkan kayak gitu kan. Kalau di RPP itu kan ada kayak gitu ya kan, Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu itu harusnya sudah tinggal sedikit aja dipoles untuk menerapkan konsep STEAM-nya jadi gitu loh. Ya Bapak Ibu ya. Anak-anak kita kalau dipoles nggak kalah dengan anak-anak dari luar ya. Secara konsep semuanya belajar dari nol. Dari siswa Indonesia, siswa dari luar itu semuanya belajar dari nol gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman karena di sana terbiasa dengan pola pikir yang kritis ya, di mana mereka sudah terbiasa di apa namanya, dibangun dengan metode STEM atau STEAM ini, maka anak-anak tumbuh dengan daya nalar, logical, dan critical thinkingnya tuh terbangun. Dan mereka problem solver gitu ya. Problem solver itu kalau ada masalah mereka nggak menyerah gitu. Jadi mencari tahu itu kenapa bisa seperti itu gitu. Nah, jadi nggak hanya melulu terima mateng gitu ya. Mereka mencari sebab dan akibatnya. Baik, Bapak Ibu. Sebentar, saya izin share kembali sambil saya ini ya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, dipersilakan untuk seperti kemarin drop pendapat, kemudian ini pertanyaan, komentar ya, silakan di drop di chat. Kemarin saya hanya menambahkan sedikit di sini ya Bapak Ibu ya, karena kita hari ini banyak praktek dan banyak diskusi, jadi supaya banyak insight untuk Bapak Ibu gitu ya, memberikan tambahan pengetahuan, nanti bekal
tambahan gitu ya di kelas supaya lebih kreatif gitu ya. Nah, kalau kemarin eh, banyak yang bertanya, kalau di eh, apa akuntansi gimana, kalau di olahraga gimana, kalau di bahasa gimana, ya gitu. Kemarin kan ada beberapa pertanyaan begitu kan, yang saya eh, minta topik gitu kan untuk dibahas hari ini. Konsepnya itu sebenarnya ini, Bapak Ibu. Konsep berpikirnya itu ini. Jadi apapun topiknya, ya, apapun topiknya, pokoknya konsep berpikirnya itu lima ini, ya, STEAM itu. Jadi apa sih S-nya, sainsnya? Kalau kita mendengar istilah sains, jangan terlalu diarahkan ke oh biologi, fisika kayak gitu ya. Sebenarnya sainsnya itu adalah mengamati, pengamatan gitu ya. Jadi mengamati apa sih yang sedang terjadi, apa sih case-nya. Makanya saya kemarin menyebutkan kita belajar dari studi kasus kan. Ya, kasusnya apa nih? Problemnya apa gitu kan. Kalau kita penelitian kan belajar dari masalah dulu ya kan. Masalahnya apa sih yang mau dipecahkan gitu kan. Nah, itu dari mengamati dulu. Dari mengamati itu, oh, kalau kemarin saya cerita banjir ya, apa sih masalahnya itu? Masalahnya adalah banjir. Kenapa terjadi banjir gitu di daerah-daerah yang sebelum-sebelumnya nggak pernah banjir, kok sekarang jadi banjir ya? Kenapa ya gitu? Padahal di bawahnya tuh ada sungai besar gitu kan, kemudian jalannya lebar gitu kan. Kenapa kok masih banjir gitu? Nah, itu pertanyaan besarnya. Nah, kemudian eh, saya kemarin menyampaikan, saya mengamati kok bisa seperti itu ya. Kenapa ya? Ternyata kan kayak apa itu lubang-lubang saluran airnya itu banyak tertutup ya. Kemudian yang kedua banyaknya volume air gitu ya kan. Volumenya air tuh banyak gitu. Jadi kalau udah melewati kapasitasnya dia nggak muat gitu kan. Nah itu kan terus kita ya udah berarti hujannya memang banyak, nggak bisa gitu juga ya kan. Nah gimana supaya volume air yang besar itu bisa teratasi gitu kan. Nah, kalau misalnya volume air itu besar ya, kalau diamati kan, konsep berpikirnya harus mulai mengarah kalau volumenya airnya besar, kemudian kapasitasnya itu eh, sudah meluap gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Kan harus begitu. Apa nih yang bisa dilakukan supaya nanti ketika ada volume besar lagi, dia itu air itu nggak banjir-banjir banget gitu loh, nggak sampai selutut gitu kan, mungkin sampai di mata kaki aja gitu kan. Dan kemudian dia surutnya cepat. Nah itu sebenarnya yang diharapkan. Jadi dari pengamatan, oh ternyata ada ini. Kemudian apa nih teknologi yang dipunya gitu ya? Teknologi itu tidak berarti teknologi high teknologi gitu ya, tapi teknologi itu ada alat atau sistem, apapun itu. Nah, jadi ketika alat atau sistem itu dimanfaatkan, digunakan gitu ya, itu kita sudah menerapkan T-nya, teknologinya gitu. Jadi ada pengetahuan, kita ada pengetahuan, ada alat yang sudah ada. Kemudian kalau Bapak Ibu nggak tahu ya, apakah kenal namanya MacGyver gitu ya. MacGyver itu inspirasi saya dulu waktu saya masih kecil ya. Masih kecil itu, waduh, MacGyver itu yang membuat saya mengambil informatika gitu ya. Karena saya kepo banget sama teknologi gitu. Jadi akhirnya dari apa yang ada ya kan, film McGavin itu udah contoh konkret STEAM gitu ya. Jadi dia tuh nggak perlu cari yang aneh-aneh gitu. Apa? Oh ada botol. Oh ada ini. Oh saya butuh bikin apa namanya ledakan ke atas supaya ini ada udara yang bisa masuk ke ruangan yang tertutup gitu kan. Nah dia tuh ngambil di situ dia ketemu itu. Oh dia baru di situ. Oh kalau bahan ini dijadikan ini itu pengetahuannya. Dia memanfaatkan pengetahuan dia di fisika, kemudian di kimia gitu kan. Akhirnya jadi sesuatu. Ya kan? Nah, kayak gitu. Akhirnya dijadikan sesuatu itu ini loh, solusinya ya. Dia menemukan sesuatu nih. Kemudian artnya ini bentuknya gimana ya supaya apa namanya bagus gitu, maksudnya supaya kuat misalnya kayak gitu, itu juga bagian dari art gitu ya. Nah, terakhir kan matematika. Dia misalnya kalau mau bikin kayak apa nih luncuran gitu kan. Matematika kan dia ngitung, oh kalau tingginya ini atapnya sekian, kemudian saya mau dia tembus, berarti saya harus punya kekuatan untuk luncuran ini berapa.
Ya kan, dihitung kan sama dia. Oh, kita kira-kira segini, segini, segini. Oh ya, oke, kita bikin gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, kan sekarang ini zaman perang ya, Bapak Ibu ya. Zaman perang itu saya jadi berpikir ya, ada satu YouTuber ya, ya cukup terkenal lah YouTuber ini memang beliau sering menyampaikan materi geopolitik gitu kan. Saya jadi sedikit terusik gitu kan. Beliau bilang di Iran tuh bisa memanfaatkan barang-barang yang sederhana. Barang-barang sederhana kayak drone-nya kan drone murah ya, drone murah, bahan-bahannya murah, tapi bisa mengalahkan drone mahalnya Amerika misalnya gitu. Kemudian Bapak Ibu tahu ada kayak mesin pemotong rumput itu yang dimanfaatkan untuk menjadi apa namanya eh, alat gitu ya. Nah, kayak kayak gitu itu kenapa kok seperti itu di sana di Iran gitu ya? Karena dengan dia punya masalah kan, dia kena embargo, dia kena apa namanya eh, dijauhi dari banyak negara gitu kan. Dengan keterbatasan itu dia membuat sesuatu. Dan sesuatu jadi banyak gitu. Akhirnya salah satu yang spektakuler itu dia menghasilkan apa namanya rudal yang kecepatannya itu sekian kali kecepatan cahaya. Nggak ada yang tahu itu kalau Iran itu bisa bikin. Dan itu baru dipakai kemarin kan. Nah kayak gitu. Nah itu pertanyaan besarnya adalah kenapa kok bisa begitu gitu? Kok bisa ya dia bikin seperti itu padahal keterbatasan amat sangat gitu di sana gitu kan ya. Nah, pertanyaan yang menggelitik saya adalah kapan Indonesia bisa bikin sesuatu ya nggak harus ekstrim kayak gitulah membuat sesuatu yang bikin orang tuh wah gitu loh. Nah itu kan seperti itu. Jadi nggak bergantung pada orang lain. Nah, ini adalah konsep STEAM sebenarnya. Seperti itu contoh penerapan konsep STEAM itu. Jadi semuanya itu bukan terpisah-pisah, bukan satu bagian yang gimana ya nanti itu menerapkannya. Nggak usah bingung gitu. Oke, kita punya kasus, yuk kita amati kasusnya seperti apa nih, gitu ya. Kemudian apa yang kita punya nih, teknologinya yang bisa membantu memecahkan kasus itu. Kemudian apa pengetahuan yang kita punya gitu. Nah, digabungkan dengan teknologi yang ada. Nah, setelah itu matematikanya dipakai gitu kan, diterapkan. Pastinya semua semua hal itu ada kaitannya dengan matematika. Itu udah pasti ya. Meskipun nggak terlalu banyak angka, tapi ada ini, ada logika dan pengukuran untuk membuat satu keputusan. Ini ya, bagian pentingnya di situ. Nah, baru A-nya ditambahkan ya kan. A-nya ditambahkan kan awalnya dulu STEM, ditambahkan A ya kan supaya lebih bagus, lebih kreatif, lebih visual gitu kan. Nah, seperti itu sebenarnya konsep berpikirnya STEAM ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi dengan cara seperti ini, apapun topiknya, apapun masalahnya, itu kita bisa mencari solusinya gitu ya. Jadi konsep berpikir STEAM-nya tuh bisa diterapkan ke anak-anak ya. Jadi di sini Bapak Ibu tidak lagi melulu kan udah lama ya konsep tidak lagi melulu menjelaskan gitu kan. Nah, hanya menggait. Tapi menggait itu kan harus ada ilmunya kan Bapak Ibu ya. Ada pengetahuannya, arahnya kemana. Jadi dengan sendirinya Bapak Ibu juga akan memperluas wawasan Bapak Ibu bagaimana untuk membiasakan apa namanya di lingkungan kelas itu untuk solutif gitu, problem solver gitu. Jadi anak-anak terbiasa menjadi problem solver gitu. Ya, baik. Makanya kemarin saya minta topik Bapak Ibu. Ya, kan saya juga bukan orang apa namanya menguasai semua bidang ilmu ya. Saya minta topiknya apa nih yang mau dibahas. Nah, nanti kita breakdown. Oh, S-nya apa, T-nya gimana, E-nya gimana, A-nya gimana, M-nya gimana, gitu. Jadi nanti kalau saya kasih contoh, ya kan, dari perspektif saya, ya kalau misalnya itu 100% benar. Padahal setiap perspektif itu punya apa ya? Punya konsekuensi sendiri-sendiri kan. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, kemudian satunya pikir A, ada dua B, kemudian ada tiga C. Sudah tiga-tiganya ini menghasilkan output yang sama, namun caranya berbeda gitu kan. Masing-masing kan ada konsekuensinya gitu kan. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut?
Saya cek dulu juga apakah ada pertanyaan. Ada yang suka film MacGyver ya? Iya, itu menginspirasi. Ibu saya kebetulan guru kimia, jadi saya terinspirasi suka tanya-tanya gitu ya. Ini emang gitu? Iya, dijelasin gitu ya. Waduh. Tapi saya lebih suka teknologi digital. Jadi saya tuh juga karena kan saya di kampus harus penelitian ya Bapak Ibu ya. Jadi penelitian saya itu banyak ke digital, AI gitu, data science gitu ya. Belum ada pertanyaan sepertinya. Oke, Bu Alfu ya. Bu Alfu atau Pak Alfu ini? Iya. Ya, semoga nanti bisa menerapkan STEAM-nya di kelas. Kalau memang ada manfaatnya ya apa yang sudah kami sampaikan ini. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Tadi ada yang tanya tentang Scratch. Saya mau memastikan konsepnya diterima, Bapak Ibu. Oke, siap Ibu Alfu. Konsep STEAM-nya udah diterima, dipahami, dan Bapak Ibu udah punya bayangan, oh nanti saya bisa menerapkan konsepnya seperti ini. Kalau misalnya belum ada, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, disampaikan. Saya masih bingung gitu, nggak apa-apa. Kita ini diskusi aja, aman gitu ya. Kita diskusinya itu, ya diskusi, namanya diskusi kan bukan satu arah. Saya akan share screen lagi untuk ini ya, Scratch-nya. Saya off-kan dulu, kita ke Scratch. Hide and seek. Eh, kemarin hide and seek-nya udah. Kita mau ke yang... Oke, saya buka aja yang kita kerjakan kemarin. Silakan ya, Bapak Ibu lanjut. Tanya-tanyanya boleh lanjut. Eh, silakan berpikir kritis, berpikir discussion. Kita akan... Oke, buka Scratch-nya. Apakah sudah terlihat? Bapak Ibu semakin banyak bertanya, saya semakin senang. Artinya Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Nanti juga membiasakan siswanya begitu Bapak Ibu, banyak bertanya. Nanti kita tahu siswa itu ngerti nggak sih gitu kan. Ya, betul. Jadi, kalau mendengar istilah S science-nya, ya, Ibu Diani ya, itu sains itu tidak hanya melulu ini ya, apa namanya, kayak tadi biologi, IPA, fisika gitu kan. Enggak. Ya, anak-anak memang mendapatkan materi itu ya kan, materi matematika, fisika, kimia gitu kan. Saya dulu kan juga dari jurusan IPA, belajar semua ya kan. Tapi tidak semuanya kan saya mastering di situ kan. Bukan gimana ya, saya merasa nggak mampu lah kayak saya mastering fisika, juga kimia gitu kan, juga biologi gitu kan. Waduh, kayaknya saya nggak mampu gitu kan. Otak saya kan juga terbatas. Nah, saya memilih, saya mau belajar di informatika misalnya gitu kan. Namun di informatika saya nggak melulu cuma belajar informatika ternyata, karena pengetahuan saya saat saya belajar di SMA tentang fisika, tentang kimia, tentang biologi itu ternyata tetap saya pakai, tetap saya gunakan. Kenapa begitu? Sekarang di informatika, di posisi saya sebagai dosen gitu ya, saya kan harus melakukan penelitian Bapak Ibu. Melakukan penelitian berbasis AI, berbasis big data, data science, yang eh, malah banyak berkaitan dengan biologi. Kenapa? Karena kan kami harus misalnya penelitian tentang kesehatan nih ya, kesehatan yang untuk membangun sistem pendeteksi kesehatan misalnya untuk deteksi kanker, deteksi diabetes gitu ya. Gimana caranya supaya ya bukan saya sih tapi ilmuwan itu bisa menemukan kalau misalnya
bisa membantu ya dengan misalnya dengan data science, dengan AI itu yang punya masalah diabetes, kolesterol, cancer itu bisa terbantu lebih awal gitu ya. Jadi membantu dokter. Nah, itu kami lakukan penelitian itu. Yang ternyata kan saya harus berhubungan masih dengan biologi kan. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga mitigasi bencana. Nah, kami juga ada proyek untuk membangun sistem gimana supaya bencana itu bisa diketahui sejak dini, diatasi, kemudian ada sistem yang bisa membantu kayak tadi tuh. Makanya saya kenapa cerita banjir, ya kan? Karena ini sesuatu yang bisa diteliti gitu sebenarnya, bisa dicari tahu nanti solusinya seperti apa. Nah, dengan apa yang saya punya, yaitu misalnya karena saya ada di bidang computer science gitu ya, jadi saya bisa membantu untuk memikirkan solusi dari sistem berbasis AI itu seperti apa. Kayak gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Contoh lagi, saya tuh kapan hari kan pernah membaca kalau Bapak Ibu yang ada di Malang atau yang pernah berkunjung di Malang, ada kan ada tempat wisata baru tuh di Kota Malang yang lagi in ya. Apa namanya? Kayu tangan ya kan. Nah, di berita saya baca banyak pengendara yang protes karena eh, lampu penyeberangannya itu terlalu sering dipencet sama penyeberang ya kan satu rombongan gitu kan, gerombolan gitu kan, terus lewat nanti nggak ada berapa detik gitu kan, mencet lagi, yuk kapan yang ininya jalan gitu kan pengendaranya. Nah itu saya jadi langsung berpikir, nah ini nggak bisa kayak gini gitu kan, harusnya di situ ada deteksi di mana oh ada berapa orang nih yang mau nyebrang. Nah, ketika dia memenuhi kuota itu, kemudian dia melihat apa namanya kecepatan dari pengendara, kepadatan dari pengendara, dia akan memutuskan eh, saat yang tepat di mana lampu itu akan menyala gitu. Jadi nanti dia akan menyala pada saat yang tepat. Nah, itu pakai sistem gitu kan, pakai AI gitu kan. Nah, itu salah satu penerapan sekarang ini gitu yang bisa kita bangun gitu kan. Jadi ada decision support system ya gitu. Nah, dari hal-hal sederhana itu muncul ide-ide Bapak Ibu. Itu yang dimaksud sebenarnya dengan pola pikir STEAM gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, saya kembali ke Scratch. Siapa tadi Bapak yang bertanya? Pak Fikri apa saya lupa ya? Yang mana Pak yang mau ditanyakan Pak? Kucingnya, kucingnya kemarin kan menggerakkan kucing ke atas, ke bawah, kanan kiri ya Pak. Ini saya besarin deh. Ya, jadi konsepnya adalah ketika kita menekan panah atas, maka dia bergerak ke atas kan. Kemarin kan saya sudah sampaikan bahwa ups, bahwa ada dua koordinat Y dan koordinat X ya. Ini tanpa standar ya, anak-anak juga belajar koordinat kan. Bapak Ibu matematika bisa mengajarkan ini. Kalau dia naik maka Y-nya harus positif, kalau dia turun Y-nya negatif. Kalau ke kanan X-nya positif, kalau ke kiri X-nya negatif kan. Ini paling tinggi 180, paling bawah min 180. Paling kanan 240, paling kiri min 240 ya kan? Nah, berarti di sini kejadiannya adalah when. Ketika up arrow, tombol panah atas ditekan, maka change. Change itu rubah Y-nya dengan 10. Jadi setiap kali kita tekan panah atas, dia akan bergerak sebanyak 10 pixel ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya down arrow, berarti ya kebalikannya kan negatif. Nah, seperti itu. Selanjutnya kanan kiri. Kanan kiri berarti right arrow, yang berubah adalah X-nya. Jadi change X atau kalau pakai bahasa Indonesia rubah, rubah apa ubah gitu di situ. Ubah X dengan 10 gitu ya. Kemudian left arrow berarti ke kiri lubah X dengan min 10. Jadi konsepnya itu seperti ini ya, seperti yang saya gambarkan di stage-nya. Aplikasinya itu seperti ini. Mudah kan? Ya, Pak Fikri ya. Nah, ini contoh salah satu computational thinking-nya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak yang bertanya Pak Fikri tadi, atau mungkin ada yang lain sambil saya cek kembali di chat.
Ya, ke bawah main 10 ya. Kalau tetap 10 nanti nggak jalan, nanti tekan panah atas bawah tetap ke atas gitu. Eh, oh, apa? Sampai ini Ibu Alfi ya. Apakah skes bisa diajarkan kepada kelas yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau inklusi? Lu saya punya siswa online anak Jakarta, eh, orangnya apa orang tuanya udah menyampaikan ke saya, anaknya ini anak inklusi gitu. Oke, nggak ada masalah. Tapi anaknya suka banget desain gitu. Jadi ketika saya em, menyampaikan materi, mungkin dia nggak fokus gitu. Sering kali dia nggak fokus gitu kan. Dia dari satu materi, nanti pindah lagi ke sana, tanya lagi hal yang berbeda, itu kan. Nah, nggak ada masalah. Dia sukanya apa gitu. Kamu sukanya apa? Oh, aku suka mau bikin ini, aku suka kayak gini. Oke, kita kita bikin ya gitu. Kamu misalnya kayak gini. Oke, kita bikin ya sekarang. Kamu suka karakter apa gitu kan? Oh, aku suka yang ini kucing. Oke, kita pakai kucing ya gitu. Nah, ada mungkin dia bilang, aku mau bikin sendiri. Oke, bikin sendiri. Di Sketch bisa menggambar sendiri ya, Bapak Ibu ya. Ini di Sprite, ini ambil yang paint. Ini anak bisa menggambar sendiri. Nah, dia bisa menggambar apapun yang dia suka. Ada satu siswa saya itu SMA malahan, dia suka banget menggambar. Udah kalau masuk project baru saya harus nunggu dia tuh sampai 2 pertemuan hanya untuk bikin backdrop dan bikin karakter. Dia gambar bener-bener gambar nih, pakai yang ada di sini, pakai kuas lah, pakai inilah, pakai inilah. Dia bisa bener bisa menggambar gitu. Nah, nah dari situ apa namanya anak itu tereksplorasi apa yang dia punya ya dia suka menggambar dia bisa mengeksplorasi kemampuan menggambarnya gitu jadi saya tidak memaksakan harus pakai kucing ya harus pakai ini ya apple ya harus pakai strawberry ya enggak jadi kamu sukanya apa gitu oh aku sukanya gambar ini oke kita bikin itu ya nah kalau dia sudah selesai dengan eksplorasi menggambarnya kemudian saya tanya kita kan mau bikin tuh dia bisa bergerak menurut kamu dia geraknya kemana enaknya gitu. Oh, geraknya ke sini-sini. Oke, kita bikin ya. Nah, cara yang paling mudah itu caranya seperti ini nih. Kita bikin gerakan ke kanan dulu, misalnya gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di sini Ibu tanya, jika bisa sebaiknya konsep coding apa yang harus saya ajarkan sebelum memasuki pembelajaran Scratch agar mereka tidak kebingungan memahami Scratch nantinya. Jadi jangan memaksakan, Ibu. Jangan memaksakan materi ini kamu harus ngerjakan ini ya, gitu. Enggak. Jadi kembali lagi bahwa konsep ya. Yang diajarkan adalah konsep. Bukan dia bisa membuat project hide and seek seperti yang saya contohkan misalnya gitu. Tapi konsepnya. Oke, kita punya contoh ya kayak gini. Konsepnya apa nih? Oh, membuat si karakternya ini bisa bergerak gitu kan ke sana ke sini terus dia bisa nangkep ya. Terus habis itu dia maunya apa? Ini apa yang mau ditangkap? Biarkan mereka bereksplorasi gitu, bereksperimen kreativitasnya. Mau menggambar kasih waktu buat menggambar. Misalnya, aduh ibu jam saya di kelas cuman sekian menit nih, gimana gitu. Ya bikin satu aja gitu kan. Nah, dari situ kan Bapak Ibu bisa tahu ya kapasitasnya anak. Bapak Ibu kan punya penilaian. Ini anak sudah berkembang, cukup berkembang, sudah berkembang, kan gitu kan. Nah, itu kan nyata banget kalau Bapak Ibu kasih apa namanya eh, apa namanya kegiatan ya challenge seperti ini kan nyata sekali gitu. Oh si anak ini udah ini ya ini udah gini kan kelihatan ya. Nah kayak gitu. Jadi bukan memaksakan materi ya Bapak Ibu konsepnya yang diajarkan. Jadi eksplorasinya itu seperti apa suka kalau saya ya saya suka-suka anaknya lah. Karena dia anak tuh ada yang suka pakai ambil aja yang praktis, ambil aja dari sini gitu ya. Tapi aku mau bikin sendiri gitu. Oh ya udah, suka-suka mereka gitu saya. Tapi di situ fungsi kita untuk mengarahkan gitu kan. Oh ini nanti sini gimana kita harus bisa ngasih guide. Ini balik lagi ke tracknya gitu kan. Nah kayak gitu kan itu fungsinya sebenarnya kita di kelas gitu kan. Nah seperti itu ya Ibu ya. Jadi nggak perlu kebingungan. Murid saya ada kok yang inklusi online malahan Ibu. Lalu kalau bisa ketemu malah enak. Kita bisa apa namanya ini ya ngajarin langsung ke anaknya gini gini gini. Nah ini online. Tapi jalan tuh sama saya mulai dia kelas 2 kalau nggak salah. Kecil banget. Sekarang udah mau kelas 6.
Ya kan? Berapa tahun ya? Nggak setengah, nggak sadar saya sampai dia suaranya udah, weh kamu kok udah gede banget ya sekarang, dulu masih kecil kayaknya. Nah kayak gitu, ya. Oke, saya balik lagi ke scratch. Udah aman, Pak Fikri atau Bapak Ibu yang lain, aman ini ya, kucing, si kucing bergerak. Ya, saya sambil menjawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Oke, udah. Oke, aman, aman, aman. Berikutnya pertanyaan dari, sebentar, saya naik dulu, nanti kelewat. Apa boleh tanya tentang konsep AI karena di sekolah ada mapel KKA? Ya, nanti kita bisa diskusikan karena itu tambahan ya. Kita lari dulu ke apakah di APK Scratch hanya bisa membuat game pembelajaran model seperti itu ya? Karena dulu saat PBG ada mata kuliah computational thinking dan mata pembelajaran Scratch sama persis buat seperti ini. Maksudnya sebentar. AP enggak, sebenarnya enggak game ya. Game pembelajaran ya. Karena dulu saat PBG Prajab juga ada mata kuliah computational thinking dan pada saat perkuliahan belajar Scratch sama persis buat seperti ini. Jadi ini tools. Saya kasih tunjuk. Saya kurang paham yang dimaksud. Cuman saya kasih tunjuk ya. Project-project yang dibuat oleh student saya nih. Saya bilang student saya karena kan ada nih anak-anak dari student saya itu saya menghargai apa yang mereka buat gitu ya, Bapak Ibu ya. Dan saya jadikan contoh. Kalau Bapak Ibu misalnya, oh bisa bikin game doang ya? Enggak bikin game doang. Apa? Mata pelajaran apa? Di sini saya punya mata pelajaran pencernaan, ada fotosintesis, ya, ada bahasa, ada bahasa. Ntar ya, kita ini loading dulu. Ini loading nggak sih? Oh loading. Ya, jadi bisa apa saja. Boleh diperjelas Bu siapa tadi yang bertanya? Bu Freti. Seperti apa Bu maksudnya? Boleh open mic Bu kalau berkenan. Jadi saya bisa langsung paham nih maksudnya apa. Oke, ya kebuka ya. Nah ini ada digestive system, ada order letters, ada fotosintesis. Ini ada four season, ya, 4 musim. Ada organik, non-organik gitu ya. Kemudian ada language translator. Nah, ini contoh-contoh, ini siswa saya yang bikin. Ini saya sering jadi contoh ya. Mungkin ada yang pernah ikut kelas scratch saya, ini pasti jadi contoh. Karena ntar saya share sound dulu. Share sound, oke. Ini siswa saya dari Switzerland. Sederhana buatnya. Saya cuman meng-guide ya, meng-guide anaknya nih. Saya cuman bilang, ayo kita bikin scientific exploration namanya. Kita bikin ini ya, yang berkaitan, kita mencari problem yang berkaitan dengan tubuh kita gitu. Kemudian dia bilang eh, digestive system kan. Oke, kamu tahu digestive system itu seperti apa? Nah, kemudian iya, tahu dari sini gini-gini. Iya, seperti itu. Mulai dari masuk makanan, kemudian lain-lainnya sampai dikeluarkan gitu kan. Kemudian kamu tahu istilah-istilah yang harus di ini dilalui organ-organ tubuh apa aja gitu. Nah, dia mencari. Nah, ketika dia mencari, kemudian dia membuat narasinya sendiri. Dia membuat narasinya sendiri. Saya yang membuat. Dia mencari narasinya sendiri. Dia bilang, kamu udah punya ide? Ya, aku mau bikin kayak gini, gini, gini. Oke, yuk kita kerjakan. Dia hanya bertanya tentang teknisnya ya. Teknisnya, oh gini gimana kalau aku mau bikin dia bisa jalan gitu kan. Kemudian ini, oke. Terus nanti saya cuma tanya, setelah ini kamu kemana nih arah makanannya kayak gitu ya. Hello, doctor. Oh, I'm doing. sebentar. Udah terdengarkah suaranya? Ini ya. Sudah, Bu. Hello, doctor. I'm doing a unit about the digestive system. So could you tell me a bit about it? Sure, why not?
So, first, let's take an example. Let's say fried chicken. So, first, the fried chicken gets chewed by your teeth and gets moistened by your saliva. Then, all that food is carried to a special tube, which is called esophagus, and is connected to your mouth, to your stomach, which leads also to the stomach. In the stomach, it creates a special acid and a special protein called enzymes. Enzymes mixes it super fast that the food becomes liquidy. After the stomach, it goes to the small intestine. The small intestine takes out all the nutrients and gives it to the blood throughout your body. After the small intestine, the food goes to the large intestine. The large intestine absorbs all the liquid, mainly the water. Then all the remaining food exits your body. Oke. Ya, ada yang bertanya apakah ini merekam sendiri? Iya, merekam sendiri. Jadi anaknya merekam sendiri. Dulu lucu aja caranya. Jadi dia ngerekam di HP-nya, kemudian dia kirim ke saya. Dia kirim ke saya. Kemudian apa namanya? Waktu itu karena dia nggak bisa upload atau gimana, jadi saya bantu gitu. Saya bantu untuk apa namanya? Oh, konversi sih, konversi ke apa MP3 gitu. Nah, baru saya kirim lagi ke dia untuk diupload. Jadi dia rekam. Nah, ini kan ada suara saya Bapak Ibu di awal. Saya bantu dia gitu kan ya. Jadi dia bilang kamu jadi dokternya ya gitu ya. Oke, aku jadi dokternya gitu. Apa namanya? Hello, doctor. I'm doing a unit about the digestive system. So, could you tell me a bit about it? Oke, jadi ini yang disebut project base Bapak Ibu. Jadi project base-nya ini kolaborasi antara teacher, guru dengan siswanya, gitu kan? Nah, di mana kita mengarahkan siswanya ini apa namanya? eh, mau bikin apa gitu. Nah, kita bantu gitu ya. Nah, saya membantu dengan misalnya, oke, aku bikin satu kalian pertama ya, karena dia butuh dua orang kan. Kemudian dia minta saya ini ngisi suara yang pertama, oke kita isi suaranya. Kemudian apa namanya, dia rekam sendiri. Ini ada kan gambar-gambar yang dia tadi buat sendiri, Bapak Ibu. Dia ngambil ya, download beberapa, terus di update sama dia. Di apa namanya, ditambahin tadi di kostum apa ya? Ini kalau nggak salah. Nah ini, ya kan ditambahin kan? Ini tambahin dia gini. Jadi nanti ketika dijalankan itu bisa pindah kostum. Ditambahin, jadi dia download terus ditambahin sendiri nih gambarnya loh, ya kan? Nah kayak gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan kreativitas. Jadi sangat luas, Bapak Ibu. Jangan terkungkung di satu, oh ini materinya gini harus begitu. Enggak. Jadi biarkan anak-anak itu bereksplorasi, ya. Tapi Bapak Ibu yang guide sesuai pipetnya gitu ya. Termasuk salah satu contohnya seperti yang saya tunjukkan ini, gitu. Jadi ini kan nggak susah-susah amat kan sebenarnya. Anak-anak kita itu bisa juga bikin. Namun yang berbeda adalah konsep berpikirnya itu tadi, gitu ya. Jadi mereka apa namanya, siswa saya ini berani bereksplorasi, dia berani eh, mencari lebih detail tentang sistem pencernaan ya, digestive system. Kemudian dia, oh aku butuh ini, dia nyari sendiri. Saya nggak ngasih, saya nggak, dia nyari sendiri gitu ya. Nah, semuanya dia cari sendiri gitu, dia buat gitu. Saya hanya mengarahkan. Kemudian kalau dia kesulitan baru saya kasih tahu nih ini caranya kayak gini. Oke, bisa dibuat seperti ini gitu ya. Nah, ini contohnya ya Ibu ya, siapa Bu Freti ya? Ya, contohnya seperti ini ya Bu Freti. Nah, su ini suara asli anaknya, Pak Abdul Razak. Jadi anaknya rekam, rekam sendiri. Caranya ngerekam gimana? Caranya ngerekam pakai ini ya, di sound itu ada recording. Kalau mau langsung di laptopnya, komputernya bisa. Tapi kalau misalnya nggak direkam terus diupload, karena waktu itu ada kendala teknis aja. Ntar coba saya klik ya.
Sure, why not? ya kan? So first, let's take an example. Let's say fried chicken. Nah, di mana cara ngerekamnya? Di sini ada choose sound, terus di sini ada record. Nah, record ini nanti bisa merekam. Nah, ini langsung tinggal klik record, bisa langsung direkam. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini makanya saya kemarin bilang, Scratch ini meskipun tampilannya kayak gini bukan hanya melulu untuk kelas kecil, jenjang kecil gitu kan ya. Ini buat anak SD, SMP, SMA masuk banget gitu. Ada anak apa namanya kalau SMA mungkin mereka lebih senang bikin game yang seru-seru gitu ya. Ya boleh-boleh aja gitu kan selama pengetahuannya mencukupi gitu boleh gitu. Tapi anak-anak kalau buat project misalnya gini ya, bikin project ya, sama ini kan Bapak Ibu mungkin nyuruhnya bikin presentasi, kemudian bikin apa namanya makalah gitu. Kenapa nggak sekali-sekali selalu bikin project lewat ini, lewat Scratch, menjelaskan materi dengan membuat project Scratch gitu kan. Seperti ini tadi, ini kan topiknya digestive system kan. Nah, terus dibuatlah project menjelaskan digestive system di Scratch kan lebih menarik, iya nggak sih? Jadi kan di sini mereka akan menemui banyak challenge. Nah, misalnya karakternya apa nih? Kemudian apa namanya? Organ-organnya gimana nyarinya? Bikinnya gimana? Ceritanya gimana? Nah, itu yang dimaksud dengan project based. Makanya coding itu bisa menjadi tools yang sangat membantu untuk menerapkan STEAM karena semuanya jalan gitu, Bapak Ibu ya. Nah, kayak gitu. Sudah mendapat insight? Ya, paralel ya, Ibu Romania. Kalau nunggu gurunya paham, nggak jalan nanti. nggak usah nggak usah malu kalau misalnya ini belum pernah coba yuk kita coba sama-sama kadang-kadang saya suka gitu iya ya kok belum bisa ya kita cari yuk nah gitu jadi dengan apa namanya kadang-kadang dengan apa yang disampaikan anak-anak kita bisa terinspirasi oh iya ya bisa seperti itu ya kayak gitu jadi nggak perlu menunggu bisa dulu master ya nggak selesai-selesai nanti nggak jalan-jalan gitu kan karena kan banyak ini banyak banget yang bisa kita kerjakan gitu kan sambil jalan aja nanti kalau yang penting misalnya ada persiapan contoh proyeknya. Bapak Ibu udah tahu nih contoh proyeknya seperti ini. Seperti kemarin itu loh Bapak Ibu. Saya kan kasih contoh proyeknya yang udah jadi kan. Berarti yang udah jadi itu kan saya udah tahu kan isinya kayak gimana kan. Ya nggak sih? Nah, begitu saya menyampaikan, saya kan tinggal, oh ini kayak gini karena saya sudah melakukan. Tapi ketika ada pertanyaan, yang agak jauh ini, pengennya kayak gini. Terus Bapak Ibu belum pernah melakukan deh. Kita cari tahu logiknya aja gimana. Oh, pengennya berputar. Kalau berputar pakai apa ya? Oh ya, ini ada turn, ada ini. Kita coba eksplorasi. Nah, anak-anak akan melihat contoh dari Bapak Ibu. Bapak Ibu ternyata juga mengeksplorasi ya. Ayo kita eksplorasi sama-sama gitu. Anak-anak juga akan terbiasa untuk bereksplorasi, bereksperimen. Boleh kok gitu. Nggak ada masalah ya kayak gitu. Eh, CapCut kenapa Pak Abdul Razak? CapCut itu nggak usah pakai CapCut. Di sini aja kalau nge-record gitu ya. Diedit juga bisa ini di sini langsung gitu. Kalau CapCut itu kan editing audio video ya. Nah, itu salah satu tools sih. Oh iya, nggak apa-apa. Muridnya memang harus lebih pintar dari gurunya gitu. Kalau gurunya apa namanya harus lebih pintar dari muridnya, kasihan muridnya dong. Nah, muridnya harus lebih pintar, Bu. Nah, supaya nanti berkembang ya kan. Oke. Ya, nah malah serunya itu anak SD itu serunya malah ber apa ya eksplorasinya tuh malah lebih lebih lugu kan lebih ini lebih apa adanya gitu loh polos mereka nggak sungkan gitu nggak malu gitu untuk diajak eksplorasi pengen ini yakin deh Bapak Ibu saya itu mulai dari anak umur 4 ya 4 tahun loh diajak orang tuanya tuh belajar coding kemudian cuman bikin ini supaya bisa gerak ke kanan ke kiri mereka berebut untuk aku mau ambilkan ininya ini dan mereka tahu Bapak Ibu jadi nggak ada masalah saya senang-senang aja kalau gitu ya Eh, jadi seringkali saya mengalami hal yang istilahnya having fun gitu di kelas sama anak-anak gitu ya seperti itu gambarannya
Seru kalau misalnya anak-anak itu diperbolehkan eksplorasi. Kelasnya nggak apa namanya nggak diem. Terus ramenya tuh bukan rame karena anak-anak nggak ada arahnya ya, tapi ramenya karena mereka bereksplorasi. Itu kan seneng kan Bapak Ibu? Seru gitu loh. Ya, itu ya untuk yang apa namanya Bapak Ibu yang di SD gitu ya. Kalau SMP lebih anteng, tapi bukan berarti anak SMP SMA lebih anteng itu terus mereka nggak kepo loh, nggak juga gitu. Ada banyak yang kepo yang pengen tahu dan bisa mengimplementasikan juga dengan lebih baik. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan untuk apa ini? Scratch dan apa konsep berpikir coding STEAM. Ya, siap Bu Romania. Silakan diaplikasikan besok ya. Semangat, semangat. Kalau ada pertanyaan boleh kok tanya di grup ya. Gitu. Akan lebih seru saya yakin. Nanti kan ini puasaan ya libur kan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu belajar tuh Scratch gitu ya. Apa namanya? Nanti waktu masuk udah langsung implementasi Scratch sama siswa-siswanya seru gitu. Em, saya paham tidak semua sekolah mempunyai perangkat yang sangat lengkap gitu ya. Namun bagusnya Scratch ini dia masih bisa diakses di HP gitu ya. Kalau misalnya bikin kelompok juga seru aja gitu kan. Satu perangkat tiga anak gitu. Itu namanya pairing. Kalau kita istilahnya di coding itu pairing ya, grup pairing ya, kerja kelompok lah kayak gitu. Itu ada yang menjadi navigator, ada yang bisa menjadi pilotnya. Jadi ada pilot co-pilot gitu ya. Jadi yang pilot itu yang pegang ininya, nanti temannya satunya jadi navigator yang mengarahkan itu kayak gini, gini, gini. Nanti gantian switch. Nah, itu bisa juga digunakan cara seperti itu. Ya, switch gantian. Nah, apa dengan cara seperti itu Bapak Ibu bisa lakukan manajemen kelasnya dengan lebih baik. Baik, ini tadi yang tanya SD melulu, yang SMP, SMA mana nih? Sambil saya menunggu topik yang kemarin ditanyakan, akuntansi, terus apa? Bahasa satunya apa ya? Olahraga kemarin kayaknya saya udah kasih ide ya. Kemudian bahasa, bahasa itu banyak juga. Bahasa pakai variabel Pak Fikri kalau nyawa dan game over. Nyawa itu sama seperti skor, ya, sama seperti skor. Yang saya kasih contoh kemarin kan ada skornya. Pakai variabel namanya. Nah, kalau skor ini dia tambah, kalau nyawa kan berkurang. Jadi, kalau skor itu mulainya dari nol, kalau nyawa kan misalnya dari 3 gitu kan. Terus nanti dia berkurang sampai posisi nol. Nah, di sini computational thinkingnya, logical thinkingnya jalan nih. Nah, ini kan ada skornya nih. Skornya itu dibuat dari kita memanfaatkan namanya variabel. Jadi di sini make a score, nanti tinggal diketikkan aja skor gitu, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Kemudian setiap kali si siapa nih? Setiap kali apple-nya itu menyentuh kucing, maka skornya akan ditambahkan nih. If touching cat flying, then ya, jika menyentuh si kucing, maka ada suaranya, kemudian skornya ditambah jadi 1. Gitu. Ini kalau mau cek code-nya saya bagi deh sekarang. Oke, saya taruh di chat ya, Bapak Ibu. Silakan diulik-ulik. Nanti kalau yang nggak ngerti, boleh ditanyakan di sini atau nanti di grup juga boleh. Ya, ini baru nih, baru saya share nih, fresh from the oven. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, saya langsung lanjut nih ke code.org. Saya memperkenalkan code.org. Ini juga tools ya. Jadi yang saya kenalkan ini adalah tools, Bapak Ibu. Code.org itu hmm, serunya, serunya dia dia juga dua dimensi ya, 2D
visual block base gitu. Namun serunya di sini Code.org itu dia ngasih kurikulum lengkap. Mulai dari kelas sangat kecil, toddler, sampai dengan kelas besar, sampai kelas 12. Nih Bapak Ibu bisa lihat kan, grade 9 to 12, terus grade 3 to 12, ya kan? K5, kindergarten ya. Kemudian grades K1, kelas TK sampai kelas 1, ya kan? Semuanya ada, lengkap. Sampai kelas 12 loh ini, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu lihat materinya itu wow gitu, yang kekinian banget gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya melihat seperti ini, Bapak Ibu jangan apa ya, jangan apa ya istilah saya cheaper gitu ya. Ini ini kemajuan saat ini Bapak Ibu. Oleh karena itu kenapa sih saya tuh suka ngasih workshop gitu ya. Tujuannya supaya membuka mata Bapak Ibu, kemudian juga siswa di luar sana itu sudah secepat ini loh gitu ya. Tadi ada yang tanya AI kan. Nah, ini banyak banget materi AI-nya. 5 tahun lalu saat saya menggunakan Code.org, itu belum ada AI-nya. Tapi setahun belakang ini mulai dia tambah. Code.org ini dia up to date. Materinya sangat up to date. Jadi kita akan bisa belajar hal-hal baru dari sini ya. Bapak Ibu bisa bikin akun free juga ini karena ini memang dibuat untuk guru gitu ya. Dan dia eh, very basic gitu. Jadi dari apa namanya puzzle yang sangat mudah gitu ya, yang dimana anak belum bisa nekan mouse ya. Kalau ada yang kelas 1 kali atau TK atau anaknya itu basicnya itu nggak pernah pegang laptop gitu ya. Ini bisa pakai Code.org ya, Bapak Ibu ya, untuk membantu mereka membiasakan drag and drop, ya, klik kanan, klik kiri gitu. Itu ada semua di sini. Materinya cari yang kelas kecil, kayak materi K atau kelas 1. Ini kayaknya. Coba ya. Saya quick view. Pre-Reader Express. Nah, untuk Bapak Ibu yang misalnya ada kendala dengan perangkat, di sini juga ada yang materi unplug ya. Materi unplug ada. Kemarin kan ada yang tanya kalau misalnya keterbatasan perangkat gimana? Ada unplug gitu. Mana ya yang ini banget, basic banget, kindergarten deh. Nah, ini coba saya open. Nah, ini ada kurikulumnya lengkap. Jadi, kayak RPP, RPP-nya udah disiapin sama apa namanya? Sama Code.org. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat gitu ya. Nah, ini kan konsepnya apa? Ya, di sini ada unplug activity-nya gitu ya. Kemudian level statusnya juga bisa dikasih gitu ya. Ini kita cek dulu. Nah, jadi kita bisa eksplorasi ya. Kita bisa eksplorasi mulai dari sangat dasar dari perangkat-perangkat yang saya tunjukkan ini. Nah, kayak gini loh Bapak Ibu, ini kan apa sederhana sekali dan sangat dasar ya. Untuk misalnya oh, anaknya ini nggak menurut saya itu latar belakangnya random banget gitu ya. Maksudnya heterogen banget gitu. Jadi ada yang sudah bisa, ada yang kenal, ada yang sama sekali nggak pernah pegang mouse gitu. Nah, ini ya kasih materi kayak gini gitu ya. Klik the blog gitu ya. Kemudian apalagi nanti dia jalan ke apa namanya puzzle berikutnya. Terus dia harus belajar drag and drop gitu kan. Nah, kayak gini. Jadi ini dasar sekali. Drag the block to the target. Jangan lupa ini juga bisa pakai bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu ya.
Nah, ini kan apa namanya sederhana ya. Jadi yang dari awal saya sampaikan jangan berpikir yang terlalu susah gitu. Coding itu wah 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 gitu enggak. Itu dari hal yang sederhana seperti ini nih sudah masuk bagian dari eh, aktivitas coding ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, kita harus menggeser sedikit lah apa namanya paradigma pola pikirnya ya supaya oh yang kita bahas 3 hari ini adalah konsep STEAM dan coding. Aplikasinya banyak sekali. Dan ini adalah tools-tools yang saya berikan. Scratch itu adalah tools, Code.org ini adalah tools, mulai dari yang sederhana sampai yang seperti tadi yang lebih kompleks sedikit. Ada Scratch yang lebih mudah, misalnya eh, belum bisa baca nih anaknya gimana gitu. Ada pakai Scratch GR, itu nggak ada teksnya, dia hanya blok-blok aja gitu ya. Nah itu juga bisa. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Oke, ini code.org. Jadi dari sini kita bisa ngeliat kurikulumnya tuh seperti apa. Jadi kalau untuk yang level SMP, SMA, jangan malu, jangan sungkan pakai platform yang visual karena itu akan juga mengenalkan anak terhadap apa namanya eh, art ya, art kemudian kreativitasnya gitu. Jadi bukan berarti kalau kelas besar itu dia hanya yang serius-serius aja nggak juga gitu ya kan. Nanti otak kanannya nggak terbangun gitu. Nah, ini ya bisa dipilih yang paling sesuai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tanya-tanya, mau kita ngadakan kelas khusus untuk Kodologi boleh gitu. Jadi di sini nanti eh apa mengeksplorasi yang kelas SMP sama SMA. Saya pernah ngadakan yang untuk SMP SMA tapi Bapak Ibu gurunya minta Python. Saya pikir ya udahlah kalau memang requestnya begitu pakai Python nggak apa-apa. Tapi Python saya juga saya kasih yang block base, nggak yang text base gitu ya. Kenapa? Karena anak Indonesia belum sepenuhnya siap ya Bapak Ibu ya dengan text base. Makanya kita banyak eksplorasi dengan yang block base, berbasis blok. Nah, ini kalau misalnya waduh anak-anak dikasih AI, dikasih machine learning, dikasih blockchain bingung ya. Ya iya, misalnya begitu ya kan Bapak Ibu yang tahu ini ya background siswanya ya disesuaikan aja. Di sini banyak kok pilihannya gitu ya, mana yang mau dijadikan eksplorasi. Apakah harus diajarkan di mata pelajaran TIK gitu? Enggak juga gitu. Matematika bisa gitu kan ya. Nanti pelajaran apa? Yuk kita apa namanya? Breakdown dulu, break sebentar gitu ya. Kita main ya, tapi ambilkan satu materi yang kira-kira cocok dengan apa yang ada saat itu gitu ya. Saya pernah ya di waktu di SMK. Oh kan SMK ini kan anak-anak waktu itu anak teknik ya, anak teknik. Nah, eh, terbiasa serius gitu, terbiasa serius. Ketika saya membawa, mungkin Bapak Ibu banyak yang pakai, udah pernah Kahoot gitu kan, Quizzes gitu kan. Waduh itu senengnya bukan main. Jadi kalau ada apa ketemu lagi itu mereka minta, ayo kasus-kasus lagi, kuisis-kuisis lagi gitu kan. Padahal pertanyaannya kan pasti berkaitan dengan pelajarannya gitu kan. Tapi karena disampaikan dengan cara yang menyenangkan, anak-anak lebih betah, lebih seneng datang di kelas gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi dengan seperti itu mereka malah lebih lebih terbuka ya. Pikiran itu nggak ngeblok dan mereka lebih mudah menerima materi. Padahal materinya kan ada di ini ya. Kalau misalnya menyampaikan ditulis apa oh pasti bosan ngantuk. Tapi kalau di kuisis mereka langsung oh iya ya apa yang pertanyaannya diskusinya rame banget gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, ini Code.org. Ada yang mau ditanyakan untuk Code.org Bapak Ibu? Mau bikin akun tinggal akses saja code.org nanti langsung join pakai Google Gmail-nya ya. Eh code.org itu ya ketik aja code.org gitu ya Bapak Ibu ya. Code nih. Semoga nggak langsung masuk ke tempat saya. Nah, ini dia. Langsung aja code.org gitu kan. Nah, ini masih masih versi mudah loh Bapak Ibu. Code.org ini untuk waduh udah masuk ke saya ya ini, udah masuk ke akun. Ya, harusnya di awal itu dia ini ada pilihan join gitu. Sign in. Gratis, gratis.
Ini ya di luar negeri itu sampai dibuatkan platform kayak gini loh, Bapak Ibu, buat gurunya belajar gitu ya. Makanya dimanfaatkan. Kita juga bisa mengakses gitu kan. Di Indonesia bisa akses Scratch, bisa akses Kutu Archie free gitu. Tinggal Bapak Ibu mau belajar gitu, maka apa namanya? Kita bisa mendapatkan hal yang sama dengan apa yang diajarkan di sana gitu ya. Ini level muda loh Bapak Ibu. Saya pernah lihat kurikulumnya eh apa namanya TIK yang ya model-model kayak Cambridge itu mengerikan, lebih mengerikan. Nah, ini makanya kita harus kejar nih supaya anak-anak bisa dapet ya kayak gini. Nah, ini ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Koto Arji? Kalau enggak saya ke sini, ke mana? Ke kelas besar Python. Saya masih menanti topik loh ini yang kemarin minta dikasih ide untuk penerapan STEAM. Saya lupa nggak catat namanya. Yang kemarin tanya apa? Akuntansi, bahasa Inggris, satunya apa? Saya lupa. Kode EduBlocks kalau ini. Bapak Ibu ada yang tahu Python yang kelas besar? Saya kembali ke depan. Nah, tampilan awalnya kayak gini ya, yang mau belajar Python. Saya kalau mengajarkan Python ke anak yang baru belajar apa namanya, bukan belajar coding ya, tapi baru belajar logical thinking gitu ya. Untuk kelas SMP ke atas gitu ya. Misalnya kurikulumnya mengharuskan pakai Python misalnya gitu. Saya nggak langsung ke yang text based. Bapak Ibu betapa pusingnya anak-anak itu melihat kode-kode yang harus diketik, mereka harus menghafalkan sintak atau aturan penulisannya. Itu akan sangat memusingkan ya, akan jadi beban. Nah, saya di apa namanya mendapatkan ya mendapat pengetahuan ada platform nih yang bisa kita pakai mengajarkan Python gitu. Kemudian anak-anak bisa dengan mudah, ini masih block based. Jadi di sini ada pilihannya Python 3, HTML gitu kan. Ya, kita klik yang Python 3. Di sini ada pilihan block sama text only gitu ya. Jadi kita klik aja blocks, kemudian kasih nama, lalu create gitu ya. Nah, setelah itu nanti di sini Bapak Ibu akan lihat nih, sama kan, mirip-mirip dengan Scratch kan, namun nggak ada animasinya. Karena apa? Di sini untuk kelas besar itu mereka lebih diajarkan ke sequential, kemudian decision gitu ya, kemudian perulangan gitu, lalu function kayak gitu. Jadi lebih ke logical thinking sama ininya, apa computational thinkingnya. Nah, konsentrasinya di situ kalau udah masuk ke Python ya. Nah, ini pun sama. Anak-anak tinggal mengeksplorasi apa blok-blok yang ada di sini gitu ya. Kita tinggal menjelaskan ya Bapak Ibu hanya belajar ini blok untuk apa sih gitu ya. Kayak gitu. Kalau udah ngajarkan Python kan paling tidak udah punya dasar kan apa namanya tentang dasar codingnya gitu. Nah, misalnya nih kita bikin tampilan gitu. Selamat datang misalnya gitu. Oke, saya. Nah, kita tinggal ketikkan selamat datang pakai print gitu. Print itu menampilkan selamat datang. Ketika kita jalankan muncullah selamat datang. Nah, kenapa di sini ada code di sini ya? Nah, ini sebenarnya kode yang harus dipelajari anak-anak yang mau belajar Python sebenarnya. Python aslinya tuh ngetik kayak gini. Nah, kalau misalnya petiknya kurang, kurungnya kurang, itu nggak jalan. Nah, itu kan anak-anak udah stres duluan ya, kalau nggak terbiasa ya kan, kayak gitu. Nah, makanya kita pakai ini yang lebih mudah. Kemudian kalau misalnya kita mau bikin inputan, nah kita pakai misalnya nama gitu ya. Kita bikin variabel nama, kemudian nanti kita ambil yang namanya input. Nah, ketika namamu misalnya gitu. Oke. Nah, nanti di sini dia akan mengharapkan atau menunggu inputan. Ya, misalnya namanya adalah Scratch. Nah, ya kan? Terus kita tampilkan nih.
namanya. Berarti kita pakai print lagi, tapi yang ditampilkan adalah nama yang ditampung di variabel nama ini. Nah, kayak gitu. Scratch. Gini kan? Nah, jadi anak-anak tinggal drag and drop gitu ya, sama seperti di Scratch tadi. Nah, ini Python-nya. Kemarin kan ada yang tanya, makanya saya sampaikan kemarin, besok deh saya tunjukkan. Ini jauh lebih mudah, Bapak Ibu. Jauh lebih mudah. Anak-anak hanya konsentrasi di struktur, ya, struktur perintahnya, tidak berpikir tentang kesalahan penulisan. Kesalahan penulisan itu bisa bikin bete, Bapak Ibu. Bisa anak-anak itu udah malas gitu loh. Jadi error, misalnya gini nih, saya kasih contoh ya. Ini deh, saya hilangin aja petik duanya. Nah, udah nggak mau jalan ya kan? Ini kalau anaknya nggak sabar, nggak mau lihat ini apa sih pesannya apa sih, error aja pokoknya, nggak ngerti ini apa gitu, nggak mau baca, ya nggak ketemu lah ya, gitu. Hanya padahal masalahnya adalah kurang petik dua, gitu. Nah, kayak gini ya, Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi saya memberikan apa tools ya, Bapak Ibu ya. EduBlock di mana? Ketik aja EduBlocks. Nah, ini EduBlocks ya. Edublocks.org. Tuh nanti kalau apa namanya dilangsung buka, Bapak Ibu bisa sign up gitu ya. Saya taruh juga nih di chat biar Bapak Ibu bisa langsung akses. Ya, Python ada versi blog karena zaman sekarang kan anak-anak harus belajar, Bapak Ibu harus belajar coding. Dari anak-anak di seluruh dunia semuanya belajar coding, nggak cuma di Indonesia loh ya. Indonesia ini ketinggalan. Ketinggalan 5 tahunan lebih itu ya. Jadi eh, apa? Makanya kenapa ada platform-platform seperti ini. Kalau dulu kan nggak ada. Kalau saya dulu zaman kuliah nggak ada buat anak-anak yang bisa belajar coding ya cuman yang mahasiswa informatika kan. Kalau sekarang kan karena coding itu menjadi bagian dari pembelajaran berbasis STEAM gitu. Oke, oke kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk diskusi Bapak Ibu. Ya, karena saya sudah menyampaikan tools, sudah menyampaikan konsep ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengeksplorasi apa yang Bapak Ibu punya dari sisi pengetahuan, juga dari sisi apa namanya? Ini ya, sumber daya yang ada. Jadi sumber daya yang ada itu seperti apa? Jangan dijadikan sumber daya yang ada itu sebagai alasan. Mau banyak, mau sedikit, mau ada, nggak ada. Tapi itu adalah selalu satu kesempatan di mana disitulah kita harus menerapkan konsep berpikir STEAM. Ya, ada problem, gimana nih cara solusinya, gitu kan? Nah, bisa dipikirkan bersama-sama dengan siswanya ya kan. Ayo kita mau bikin ini nih, tapi di sekolah cuma ada ini. Kira-kira apa yang bisa kita buat? Apa yang kalian bisa bawa nih ke sekolah supaya bisa menghasilkan yang misalnya untuk menghias sekolah gitu kan, menghias kelas. Itu kan semuanya STEAM sebenarnya. Ya kan Bapak Ibu? Dari mengamati, dari apa tadi? Dari mengamati, ini kan. Kemudian ketemulah teknologi atau perangkat yang ada apa, lalu solusi, ya menghasilkan solusi, kemudian logika, mungkin ada pengukuran, matematikanya diterapkan, lalu yang terakhir adalah artnya, seninya, gitu ya, atau kreativitasnya, gitu. Baik, silakan waktunya kita Q&A. Mohon maaf lagi karena apa namanya Bapak James juga berhalangan bergabung karena ini ya ada apa lagi bersama si kecil gitu infonya. Jadi ya kita lanjut aja untuk berdiskusi mengenai apa yang sudah kita dapatkan
dalam 3 hari ini. Nah, sambil menunggu pertanyaan dan diskusi dari Bapak Ibu, saya menyampaikan challenge-nya selain kalau yang di LMS itu kan mengerjakan ini ya tugas, tuh Bapak Ibu bisa dapat materi tambahan, dapat sertifikat gitu kan. Challenge-nya adalah Bapak Ibu silahkan membuat satu apa ya project base STEAM atau coding gitu yang nanti Bapak Ibu rekam gitu ya. Kemudian nanti kita apa beri Google Drive untuk diupload. Nanti bagi tadi infonya sih eh, 3 terbaik ya. Nanti kalau mau banyak mungkin minta 5 ya minta aja gitu ya Bapak Ibu ya. 3 terbaik akan mendapatkan 100.000 rupiah gitu. Jadi silakan Bapak Ibu bereksplorasi. Nanti eh, yang misalnya saya bikin tapi saya butuh reviewnya nggak apa-apa, bikin aja nanti kami review gitu ya. Gini 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 gitu ya. Gini udah oke belum gitu. Nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu untuk assess dirinya sendiri gitu ya. Apakah eh, sudah bisa menerapkan gitu kemudian ingin masukkan gitu ya silakan gitu ya. Jadi eh 100.000-nya kan bonus gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin eksplorasi, ingin belajar lebih lagi gitu ya, lebih menarik gitu kan. Jadi nanti ngajarnya tuh semangat gitu kan, karena bisa eksplorasi, siswanya juga akan semangat gitu kan. Nah, itu harapannya sih Bapak Ibu. Kita bisa diskusi lebih banyak, nanti karena grupnya kan juga masih ada gitu kan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi lebih banyak. Challenge-nya seperti itu, nanti setelah Lebaran akan ini ya akan eh, lihat kemudian akan diumumkan. Jadi silakan liburan dulu Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya kosong waktunya daripada bengong mungkin mengamati ya sambil jalan-jalan Lebaran mengamati yang di sekitar kemudian punya ide, ayo yuk kita bikin ini ya silakan. Nah, bisa diterapkan gitu ya. Jadi kita mulai dari mengamati, kemudian teknologinya apa yang dipunya, kemudian menawarkan solusi apa gitu ya. Kemudian logika atau matematika di mana, kemudian diterapkan art kreativitasnya. Seperti itu. Ya, silakan. Ini ada 140 orang lebih loh, Bapak Ibu. Kok yang tanya dikit amat gitu. Ini paham nggak ya, Bapak Ibu ya? Oke, oh ya, kemarin yang saya kebetulan teringat. Yang SMK kemarin kan ada yang tanya siapa ya? Akuntansi kemarin. Nah, akuntansi itu kalau mau bisa pakai Python ini. Python ini apa ya contohnya? Saya tuh nggak minta topik supaya saya tuh punya bahan gitu untuk mikirkan apa namanya. Oh ini bisa dibuat kayak gini gitu ya. Nah, kemarin kalau nggak salah laporan keuangan. Cuman laporan keuangannya ini saya butuh informasi, inputannya apa, kemudian ngitungnya gimana gitu ya. Saya bikin yang sederhana aja deh. Misalnya ketika namamu. Kemudian ini misalnya kita belanja nih, belanja di toko. Jumlah barang. Ya, kemudian harga barang. Misalnya gini, ini kan matematika sama akuntansi. Akuntansi sama matematika itu kan udah klop-klopan ya. Oke, saya buat inputan. Misal nih kita bikin program kasir sederhana. Jumlah barang, ini jangan ketik namamu, tapi nama barang. Sekarang kita rubah. Nama barang. Ini yang mau ngikuti silakan. Yang Bapak Ibu SMA, SMK, boleh. Kemudian jumlah barang. Jumlah barang ini juga pakai inputan. Namun karena dia adalah angka, maka kita kasih konversi ke angka itu menggunakan INT. Diletakkan sebelumnya input. Nah, ini kita ganti menjadi jumlah barang. Oke, ini untuk yang SMA, SMK ya. Ini inspirasi aja nih, contoh. Kemudian kita membutuhkan inputan harga barang. Nah, ini kita duplicate aja, tinggal ganti harga barang. Ini ya matematika, level apapun juga bisa pakai ini. Pakai Scratch juga bisa, yang mana-mana aja. Terus, eh
Kita hitung totalnya misalnya gitu. Total harga. Jadi harus bikin variabel dulu untuk menampung eh, ini ya, inputan dan perhitungan. Total harga berarti kan pakai matematika. Nah, kita taruh di sini perkaliannya kan. Nah, perkalian di eh, coding pakai bintang ya. Yang dikalikan adalah jumlah barangnya dan harga barangnya. Ya kan? Kemudian ditampilkan ya kita nggak pakai eh, teks macam-macam dulu, kita pakai ini aja. Total harga pokoknya muncul. Terus nanti kalau belanjanya itu lebih besar dari 100.000 misalnya, dia dapat diskon 10%. Misal. Nah, kita pakai tanda lebih besar. Nah, ini contoh aplikasi akuntansi sama apa matematika ya. Contohnya seperti ini. Jika kan logical kan, jika total barangnya itu lebih besar dari 100.000, gini ya, nggak boleh ada titik ya karena angka, maka kita akan bilang bilang aja bilang aja boleh ya, pesan aja atau langsung dihitung juga boleh. Ini saya tampilkan pesannya dulu. Diskon 10%. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak lebih besar, ya, misalnya mau dikasih diskon nol, tidak diskon atau diskon 2% aja, ya nggak apa-apa, suka-suka ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau aplikasi di coding ya, dengan coding. Nama barang, pensil. Jumlah barang, misalnya 100. Belinya, salah sih. Oh ya, jumlah barang 100. Harganya misalnya 10, 1000. 1000 berarti 1000. Lebih besar, berarti 1.500. Nah, ya kan diskon 10%. Nah, kayak gitu. Contohnya seperti ini. Ya, kalau mau mengaplikasikan project base. Jadi anak-anak, oke kita mau bikin ini, apa tema ini gitu ya. Diamati dulu kan, bisa nggak kalian bikin ini project pakai EduBlocks atau Scratch gitu untuk mencari solusi ini, untuk memecahkan masalah ini gitu ya. Kemudian toolsnya kan ini digital ya, EduBlocks atau Scratch. Kemudian tadi mengamati permasalahannya adalah sainsnya, kemudian nanti eh, apa engineeringnya bagaimana cara menyelesaikannya, oke? Lalu matematikanya penerapan logika perhitungan kayak gitu, lalu artnya, ya artnya itu kalau kayak gini gimana? Ini loh saya nggak mau dia muncul cuma 150.000, saya itu mau dia ada apa namanya harga total gitu ya. Nah, itu kita bisa masukkan kayak gini. Mana tadi harganya? Mana sih? Ini. Harga total. Nah, ini kita kasih harga total. Taruh di sini. Nah, kayak gini ini juga termasuk art ya, karena dia mendesain tampilan gitu. Buku tulis, jumlah barang 100, 2.000. Nah, kayak gitu. Ya, ini contoh ya kemarin. Terus apalagi? Apalagi Bapak Ibu saya dikasih ide. Yang kemarin tanya atau yang mau tanya? Link tugasnya bukan di EduBlocks. Boleh pakai EduBlocks, boleh pakai Scratch. Nanti link tugasnya itu ditaruh di Google Drive. Ya, Bapak atau Ibu ini.
Nanti ditaruh di Google Drive gitu ya, bikin projectnya. Nanti kami lihat setelah Lebaran, kami lihat, nanti kami share, kami infokan eh, link drive-nya gitu ya. Kemudian nanti akan ada review, nanti yang terbaik ada rewardnya gitulah. Oke, laporan keuangan raca, ya ini kan sudah jelas apa namanya, ada strukturnya kan, ada strukturnya. Dikasih studi kasus, misalnya Bu Mufida berikan studi kasus pada siswanya, ya kan anak akuntansi harus siap dengan segala macam kondisi kan. Misalnya kamu jalan ya ke ini ya ke tetangga kamu yang punya toko gitu. Kamu bilang kalau ada tugas untuk membuat raca keuangan, laporan keuangan dan raca misalnya gitu. Nah, tokonya itu tokonya tetangga, jangan toko yang kayak Indomaret, Alfamart ya, toko tetangga lah gitu gitu kan. Ibu, ini barangnya gimana? Gimana? Nah, kan dia harus ini ya tahu kan selama ini belajar bikin laporan keuangan raja itu kayak gimana karena ada aturannya ya kan. Tapi studi kasusnya adalah yang dekat dengan dia. Supaya apa? Dia belajar. Oh, kalau misalnya punya toko, terus kalau misalnya supaya toko ini tahu, selama ini kan orang punya toko ya cuman pokoknya masuk keluar masuk barang habis beli gitu kan. Dia tidak ada pencatatan gitu. Nggak ada misalnya oh dia tahu ternyata aku ini untung atau rugi sih selama ini jualan gitu kan. Nah, dibantulah tetangganya itu ya bikin apa namanya laporan keuangan. Jadi nanti dibikinkan gitu anaknya eksplorasi tanya-tanya kan kayak gini-gini transaksinya kira-kira berapa apa segala macam misalnya eksplorasi gitu kan. Terus nanti ternyata mereka misalnya sudah terbiasa belum pakai yang paling mudah Excel. Sudah terbiasa belum dengan rumus-rumus di Excel gitu kan. Kalau misalnya harus kayak gini, buat racanya di Excel itu gimana caranya? Itu teknologinya gitu ya. Pengetahuannya adalah pada saat dia belajar bagaimana membuat laporan keuangan, itu pengetahuannya karena dia harus tahu kan rule-nya gitu. Kemudian matematikanya udah pasti jalan ya kan, ngitung apa segala macam, bikin rumusnya di Excel tuh kayak gimana. Terus apalagi artnya, bagaimana membuat tampilan laporan keuangan tuh bagus, enak dibaca, fontnya seperti apa, warna-warnanya kayak gimana. Nah, kayak gitu. Ya, itu STEM-nya udah lengkap loh, ya kan? Nah, kayak gitu. Bahasa Jawa, bahasa Inggris sama, Bapak Ibu. Mau pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris ya. Amati ya, anak-anak diminta untuk mengamati yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Topiknya apa nih? Pasti ada gitu ya. Kemudian nanti teknologi yang dipakai apa nih? Ya, mau pakai Scratch boleh ya. Mau supaya ada conversation atau percakapan gitu kan. Kemudian nanti mau bikin apa ya? Misalnya nggak usah pakai digital deh. Mau disuruh bikin pakai kotak-kotak misalnya gitu ya dari kertas gitu kan. Ini eh, kata apa, kalimat apa, misalnya kayak gitu kan. Terus apa lagi? Itu itu kreativitasnya ya, teknologinya ya. Kemudian engineer-nya kan solusinya. Tadi solusinya gimana nih supaya mereka bisa bikin puzzle yang bisa menjelaskan atau teman-temannya yang lain atau orang lain tuh bisa mudah nih belajar tentang misalnya tentang descriptive text gitu kan. Nah, terus habis itu apalagi matematikanya di mana? Matematikanya kan kalau mereka bikin kotak ya kan, kertas butuh berapa kertas nih, ya kan? Terus mereka harus ngelemnya berapa banyak nih kan? Mereka misalnya kerja kelompok, patungan atau gimana, itu kan matematika sebenarnya ya kan, kayak gitu. Artnya ya gimana cara menghias kotak-kotak kertasnya itu supaya bagus gitu kan, begitu. Bisa diterima ya, Bapak Ibu. Idenya banyak. Kemudian kalau misalnya Ibu siapa ide untuk mapel bahasa Jawa, idenya tuh harus berangkat dari topik. Topiknya apa, case-nya apa, problemnya apa yang mau dipecahkan. Itu. Jadi bukan kita ngarang-ngarang ya, tapi yang oh topiknya tentang ini. Apa ya yang bisa kita buat gitu. Masalahnya apa kira-kira? Kalau anak-anak belajar ini masalahnya apa sih masalah terbesarnya anak-anak itu? Nah, itu coba dipecahkan di metode STEAM ini gitu Bapak Ibu. Oh, mungkin anak-anak itu kesulitan kalau memahami descriptive text. Nah, gimana caranya apa Bapak bisa misalnya membuat mereka tuh lebih paham descriptive text itu dengan mengimplementasikan STEAM.
gitu. Jadi mereka yang eksplorasi gitu. Bapak cuman kasih ide, ayo kita ini gimana cara kalian supaya bisa lebih ngerti nih, gitu ya. Apa yang bisa kita buat? Oh ini, oh ini, oh ini. Oke, gitu. Yuk kita bikin kelompok misalnya gitu. Yuk bikin gitu. Seperti itu ya. Jadi perangkat teknologinya tidak harus digital ya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan konsep. Konsep berpikir STEAM dan konsep berpikir coding. Ya, konsep berpikir STEAM kan udah jelas 5 ya, STEAM. Konsep berpikirnya coding apa? Tadi logical thinking, critical thinking, kemudian problem solving, creativity. Ya, itu yang mau dieksplorasi gitu, Bapak Ibu. Ya Ibu, ayo. eh, Tadi udah saya jelaskan berkali-kali ya. Nggak ada masalah dengan sumber daya yang ada Bapak Ibu. Tidak harus selalu digital. Kemudian kalau misalnya di komputernya itu cuma ada dua, tiga, tadi saya bilang pakai grup ya. Atau mungkin mereka bisa boleh bawa HP pada saat pelajaran tertentu. Itu juga boleh ya. Jadi bisa bikin grup ya kayak gitu. Atau kalau misalnya nggak ada sama sekali, pakai unplug. Pakai unplug itu eh, apa namanya? Bukan digital, tapi materinya materi coding, materi STEAM, unplug gitu ya. Ya pakai kertas, pakai apapun yang ada di sekitar, nggak dibatasi gitu. Maksudnya gimana Bu Diani? Untuk apakah tugas Google Drive-nya di-share? Ya, di-share di WA nanti Ibu ya. Izin ya Eh, Bu bertanya. ya, ya, dengan siapa Bu? Saya nggak kelihatan. Budiani tadi. Oh ya, siap. Iya, Budiani. Iya, ini tadi kan jenengan menyampaikan untuk challenge-nya itu kan melakukan perekaman ya terkait dengan penerapan implementasinya STEAM sama coding. Lah, ini Ya, kan anak-anak kan dalam proses liburan kan. Tadi jenengan ya. bilang kalau itu dievaluasinya setelah hari raya kan 2 minggu terakhir ini kan sudah libur nggak ada pembelajaran di sekolah. Nah, yang saya tanyakan, apakah itu dalam bentuk RPP atau modul ajar? Artinya guru membuat langkah-langkah kegiatannya yang menunjukkan bahwa itu pembelajarannya sudah menerapkan STEAM-nya. Atau kalau coding mungkin kalau coding bisa dilakukan perekaman karena kita membuat prosesnya kan di laptop. Apakah Ya. seperti itu? Gitu loh Bu yang saya maksud. Oh Terima ya. kasih. Baik, direkam aktivitasnya, Ibu. Jadi, yang ingin dilihat adalah bagaimana menerapkan aktivitasnya. Kalau misalnya libur, nggak ada batasan apa namanya, misalnya setelah Lebaran terus langsung itu enggak ya. Ya kami masuk itu kan tanggal 30, 31 ya, Bapak Ibu ya. Ya setelah itu boleh Bapak Ibu, seminggu sebelumnya masih boleh. Ini kami paham Bapak Ibu juga harus libur. Cuman ntar ya masih boleh sampai April nanti kami tunggu. Ini grupnya kan masih akan apa namanya diharapkan bisa bertumbuh ya. Kemudian penyelesaian tugas di LMS pun tidak dibatasi waktu karena itu kan Bapak Ibu bisa kerjakan kapan aja. Kemudian tinggal download nanti kalau sudah selesai sertifikatnya kan gitu. Kemudian nanti nanti kami info lah ya di ini apa di grup gitu. Misalnya ditunggu sampai berapa misalnya di minggu kedua April misalnya gitu kan. Nah, sambil menunggu yang lain juga jangan mepet-mepet submit. Mau ada duluan silakan supaya bisa dievaluasi duluan kan gitu. Lebih awal kan sebelum padat-padatnya lebih enak kan evaluasinya biasanya lebih eh, panjang lah, lebih dalam gitu kan, nah kayak gitu. Nah, tujuannya diharapkan Bapak Ibu termotivasi untuk menerapkan STEAM atau coding. Jadi Bapak Ibu boleh pilih ya, mau STEAM misalnya yang nggak pakai perangkat gitu, atau yang coding. Coding kan juga aplikasi dari STEAM gitu kan. Boleh pilih, nggak harus dua-duanya gitu ya. Tapi kami berharap bisa melihat Bapak Ibu sudah mau mencoba mempraktekkan konsep berpikir STEAM coding ini gitu. Ya Bu, nggak usah buru-buru Bu, santai aja. Nanti kami pasti mengikuti jadwalnya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga tidak terbebani, tapi apa berkembang seiring ini ya, apa paralel lah ya gitu. Ya, ya Ibu, karena tadi baru celetukan aja sih, nanti akan disampaikan lebih lengkap oleh Pak James gitu ya. Jadi harapannya dengan pelatihan yang diadakan SLCC, meskipun secara online, itu ada dampak.
ada dampak yang bisa Bapak Ibu bawa ke ruang kelas masing-masing gitu ya. Kita nggak kerasa loh, udah mau 2 jam, tinggal berapa menit lagi nih. Ayo pertanyaan lagi Bapak Ibu. LMS belum bisa masuk. Oh, belum daftar ya. Kalau belum daftar memang belum bisa masuk. Karena kan belum dibikin akunnya. Menghubungi ini apa? Ini Bapak Kolis ya. Menghubungi apa? Petugas ini ya, apa namanya? Pengurus LCC-nya Pak. Nanti biar disampaikan ke Pak James, baru nanti akan dibantu prosesnya oleh tim dari Unggul Academy. Kalau belum daftar ya nggak bisa dibuat Pak, memang karena kan nggak tahu datanya dari mana. Ada lagi saya masih mentris ini pertanyaan-pertanyaan. Bebas Bu, tugasnya mau pakai aplikasi Scratch, mau pakai Code.org, mau pakai Python, bebas-bebas. Tadi kan saya info pakai tools, ini tools ya, toolsnya apa aja boleh. Bahkan yang unplug juga diperbolehkan, ya Bapak Ibu ya. Eh, tapi yang nanti nanti akan kami jelaskan lagi di grup ya. Tapi diharapkan Bapak Ibu menjelaskan dulu nih apa namanya konsep STEAM yang mau diterapkan itu topiknya apa, kemudian S-nya apa, T-nya apa gitu ya, E-nya apa, A-nya apa, M-nya apa gitu ya. Terus kenapa memilih Scratch, kenapa memilih Code.org, kenapa memilih Python kayak gitu ya. Itu di ini kan disampaikan gitu. Kemudian nanti didemokan. Jadi misalnya nanti waktu masuk ya, masuk-masuk itu kan masih awal-awal gitu kan, masih anak-anak masih jet lag lah ya. Nah, boleh tuh hari kedua, hari ketiga tuh dimanfaatkan tuh bersenang-senang apa namanya? Mengeksplorasi Steam ini uji coba gitu kan. Nah, sambil direkam gitu. Jadi nanti di kelas sambil direkam, nanti hasilnya silakan diedit sedikit gitu ya, diberi penjelasan, kemudian nanti diupload di Google Drive ya. Informasinya harapannya lengkap ya Bapak Ibu dari namanya siapa, dari sekolah mana, itu kelas berapa, topiknya apa, kayak gitu. Oke, saya lanjut lagi. Dari tujuan belajar dan sampai sebenarnya untuk semua tujuan belajar menggunakan SIM atau hanya eh gini Pak Agus ya. Jadi Pak Agus, kalau saya ya, kalau saya memberikan ini apa menyarankan, nggak usah terpaku sama berapa jam, kemudian mana nih yang pakai Steam, nggak. Kalau saya sih semakin banyak topik yang mau menerapkan Steam semakin bagus, ya kan? Aktivitasnya kan berarti lebih banyak eksplorasi anak-anak itu kan. Nah, Bapak dan Ibu yang paling tahu kondisinya seperti apa. Mana topik yang Bapak Ibu mau ambil menggunakan metode STEAM, coding STEAM ini gitu ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu, oh yang ini aku jelasin aja deh, saya jelasin aja deh misalnya kayak gitu. Tapi yang ini mau deh eksplorasi sama anak-anak gitu ya. Anak-anak gak sih apa namanya? Berlatih STEAM gitu dengan menggali permasalahan yang mereka hadapi gitu. Jadi satu topik pasti punya permasalahan. Bapak Ibu pasti tahu. Kalau misalnya topik kayak tadi ya neraca tadi laporan keuangan tadi di sekitarnya pasti ada permasalahan gitu ya. Misalnya tetangganya yang punya toko kelontong kan nggak mungkin ya mereka bikin laporan keuangan kan. Cuman masalahnya Bapak Ibu tahu nggak sih misalnya kalau Bapak yang punya toko ya tanya Bapak tahu nggak untungnya berapa? Ibu tahu nggak untungnya sebulan berapa gitu. Ya kan? Nah, disitulah anak-anak harus belajar mengeksplorasi. Siapa tahu ada yang terinspirasi, aku bantu deh bikinin Excel kecil-kecil gitu. Oh, aku bantu deh bikin pembukuan kecil gitu ya. Nggak harus pakai perangkat, mungkin buku, laporan keuangan, jadi orangnya bisa nyatet ini. Oh iya ya, oh iya Mbak, ternyata aku nih untung segini cuman gitu ya. Aku ternyata untung banyak, oh aku ternyata rugi ya. Nah, kayak kayak gitu loh. Nah, itu kan solutif kan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau anak-anak terbiasa seperti itu, maka mereka itu akan terbiasa mengamati dan akan menjadi problem solver. Gitu kan? Gitu. Tugasnya menerapkan pelajaran online, Meet atau Zoom bersama siswa. Sebab sehari sampai akhir nggak ada masalah, siapa Ibu ya. Nggak ada masalah Ibu, pakai apa aja. Saya juga banyak kelas-kelas saya tuh online gitu ya. Tapi yang penting adalah aplikasi, banyak diskusi. Nanti kalau misalnya ada kebingungan,
juga apa namanya bisa Zoom ya kan gitu. Jangan jangan apa namanya dijadikan kendala gitu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu pola pikir STEAM ya. Jadi itu challenge sebenarnya. Kendala itu challenge. Jadi Bapak Ibu jadikan challenge itu sebagai kesempatan untuk apa namanya belajar STEAM gitu supaya nanti ada solusinya nih seperti apa kayak gitu ya. Saya juga banyak ngajar kelas kuliah, saya juga banyak online ya Bapak Ibu ya. Kendalanya banyak banget, banyak banget. Mulai dari yang nggak punya laptop lah, mulai yang kerja lah, mulai yang wah banyak banget. Tapi gimana caranya supaya lebih optimal? Nggak 100% bisa ya, tapi dari yang saya dengar gitu ya, dengan metode yang saya gunakan, mahasiswa saya bisa memahami konsep dasar coding lebih baik dari kelas yang lain. Gitu. Kenapa? Karena saya menerapkan STEAM. Gitu, Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, kalau tidak ada, maka apa ya? Saya reminder aja lagi. Ibu, Iya, permisi silakan. saya mau tanya. Iya, Ibu Maaf, Ayu. ya mohon maaf. Ini mengenai tentang tugas yang akan kita kerjakan. Itu berarti kan kita bisa pilih yang Ibu bilang tadi kan STEAM atau pakai coding. Itu berarti salah satu aja. Iya, boleh. Mau dua-duanya juga boleh. Gitu. Bebas. Jadi, Ibu mau Ini eksplorasi yang mana? ini Gitu. Gimana? ini kan ini berarti ini ya Bu ya tanpa tanpa siswa ya kita ya. Kita hanya gimana ini? Dengan Karena siswa kan lebih baik, dengan siswa lebih baik. Jadi kan kelihatan Bapak Ibu bisa langsung ngelihat dampaknya kan, gitu kan. Dengan siswa lebih baik. Makanya kami nggak buru-buru. Bapak Ibu bisa nanti saat apa namanya baru masuk itu boleh ya. Mungkin konsepnya dibuat-buat dulu lah ya sebelum masuk gitu. Waktu masuk, ayo kita ini dulu kan hari-hari pertama biasanya masih longgar ya. Ya boleh seperti itu. Gitu. Gimana Bu Ayu? oh iya berarti kan kita buat konsepnya dulu penerapannya setelah anak-anak masuk gitu nih. Ya, ya, siap. Ya, Ya, terima kasih Bu. ya. Supaya nanti kita bisa melihat dampak ya. Jadi bukan kami yang membutuhkan. Sebenarnya kami ingin Bapak Ibu yang mendapatkan dampaknya gitu. Jadi kalau misalnya bisa-bisa aja kan Bapak Ibu peragaan gitu kan, tapi kan nggak ada dampaknya, nggak kelihatan. Oh ini oke nggak sih? Oh ini masuk nggak sih? Oh anak-anak suka nggak sih? Kan kayak gitu kan ya, nggak ada dampaknya. Nanti dari situ kan dari buat rekaman tadi nanti akan ada ketentuan ya. Mungkin juga termasuk dari yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nggak harus sempurna ya, nggak harus sempurna. Kalau misalnya ada yang harus dievaluasi, ya itu disampaikan aja. Dari sini ada yang harus dievaluasi. Anak-anak kurang ini, anak ternyata antusias ini. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu yang kami butuhkan. Jadi Bapak Ibu nanti punya dampak dari belajar selama 3 hari ini, kemudian dipraktekkan, kemudian kita evaluasi bersama-sama gitu. Jadi ada self assessmentnya. Nanti kami yang akan melihat, oh ya kira-kira ini deh yang bisa di-upgrade, diperbarui kayak gitu. Ya, nanti tugasnya video. Ya, kalau misalnya coding lebih bagus ya nanti misalnya 1 2 orang siswa misalnya gitu, ayo kita bikin ini gimana, anaknya oke nggak gitu. Ya gitu, random anaknya bisa dipilih yang random aja nanti bisa dilihat hasilnya gitu. Jadi kita kayak eksplorasi lah Bapak Ibu ya kelasnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu nih om menerapkan STEAM itu eh, apa kelebihannya gimana. Bapak Ibu nanti di kelasnya masing-masing punya tantangan apa kayak gitu. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Seru-seru nanti. Kalau nanti misalnya ya, saya nggak tahu kalau misalnya Bapak Ibu butuh ngobrol, diskusi, ya boleh kita nanti bisa set waktu gitu untuk mendiskusikan hasil eksplorasinya Bapak Ibu. Gitu. Oke, saya cuma punya 4 menit. Cukup paham ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah masih banyak yang bertahan hari ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya take picture-picture dulu saya.
Aduh, kok susah banget deh. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan ya Bapak Ibu. Nah, masih ada waktu nih. Aduh, masih ada yang ini ya, ini keluar masuk Zoom atau gimana ini? Belum bisa apa namanya? Baru masuk mau mau tutup padahal tokonya mau tutup ini. Oke. Oke, Bapak Ibu, sudah bisa diterima Bapak Ibu? Cukup kan? Nanti kita lanjut di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan beberapa hari ini itu bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk lebih asyik lagi di kelas gitu kan ya. Nah, nggak ada lain apa yang kami sampaikan ini supaya memberi inspirasi, kemudian juga memajukan pendidikan di Indonesia ya Bapak Ibu dengan cara yang apa namanya, dengan cara yang lebih menyenangkan seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebentar saya kurang dikit, mohon bertahan supaya saya bisa eh, mengambil gambar dulu buat laporan nih Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah menjalankan sesi hari ini. Oke, baik. Sebentar Bapak Ibu, satu kali lagi. Semoga bermanfaat. Nanti jangan sungkan-sungkan tanya di grup ya Bapak Ibu. Supaya nanti bisa optimal apa yang kita diskusikan selama 3 hari ini. Nanti rekamannya ada di LMS, di materi ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Oke, ada di-upload semua, ada materi tambahannya juga, ada kuisnya juga supaya lebih paham. Baik, saya tutup pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan diskusi lagi. Untuk detail challenge-nya nanti di apa namanya? Di grup WhatsApp ya, Bapak Ibu. Durasi videonya sebenarnya nggak dibatasi sih, tapi jangan besar-besar ya. Kasihan ini ya uploadnya nanti. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Bu. Terima kasih Bu Siska. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska.